Hai semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa mengikuti perkuliahan secara daring pada semester ini. Perkenalkan, nama saya Julita Litan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1. Tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas kuliah manajemen operasi. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan bab 4 mengenai perencanaan dan kapasitas operasi. Yang pertama, kita mulai dari pengertian kapasitas. Kapasitas adalah tingkat kemampuan maksimal dari suatu fasilitas operasional dalam menghasilkan output pada suatu periode operasi. Output tersebut biasa disebut dengan volume. Yang kedua, jenis kapasitas. Ada dua jenis kapasitas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas terpasang, atau yang biasa disebut dengan setup capacity. Kapasitas terpasang adalah kapasitas yang disediakan pada suatu perusahaan dengan berbagai variabel seperti jam kerja mesin dalam menghasilkan output. Yang kedua, kapasitas nyata atau real capacity. Kapasitas nyata ini adalah kapasitas yang menggunakan pengukuran atas penggunaan atau kondisi real dari berbagai variabel yang umumnya sama dengan variabel pada kapasitas terpasang. Yang B, perkiraan kebutuhan kapasitas jangka pendek atau 1 tahun. Dalam mengestimasi kapasitas berjangka pendek, biasanya dipergunakan metode peramalan permintaan yang diprediksi berdasarkan teknik forecasting produksi. Pengaturan kapasitas jangka pendek tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, apakah proses produksi berorientasi ke padat karya atau justru padat modal. Dalam konteks ini, proses produksi yang berorientasi padat modal akan lebih tergantung pada skema fisik, mesin, dan peralatan. Adapun dalam proses produksi yang berorientasi padat karya, biasanya keterampilan tenaga kerja akan cenderung lebih dominan daripada mesin atau peralatan. Yang kedua, apakah produksi bisa disimpan dalam jangka waktu lama atau tidak? Strategi perubahan kapasitas juga akan bergantung pada kemampuan suatu produk untuk disimpan dalam jangka waktu lama yang biasanya dicerminkan oleh produk life cycle. C. Modal perencanaan kapasitas. Yang pertama, modal BEP single product. Contoh total FC 50 juta rupiah per bulan, TVC 200.000 per unit, print 700.000 per unit, kapasitas mesin 500 per bulan. Pertanyaannya, yang pertama, berapa kapasitas terpasang per bulan agar perusahaan tidak rugi? Yang kedua, berapa FC per unit jika kapasitas yang digunakan hanya 75%? Dan yang ketiga, berapa kapasitas baru dicapai jika laba per bulan yang diinginkan 36 juta rupiah? Yang keempat, jika pajak pendapatan 25%, berapa kapasitas yang harus dicapai agar mendapatkan laba 36 juta rupiah? Yang kelima, berapa besar rasio kontribusi antara variabel laba? Jawab. Yang pertama, kita mencari dengan rumus Q sama dengan TFC P dibagi minus VC, di mana di sini TFC-nya 50 juta dibagi 700 juta dikurang 200 juta sama dengan 100 kilo per bulan.
Artinya, BEP dicapai pada tingkat kapasitas 100 kilo per bulan. Yang kedua, biaya tetap per unit jika kapasitas 75%. Cara mencarinya, 75% dikali 500 kilo sama dengan 375 kilo. Biaya tetap per unitnya 50 juta dibagi 375.000 sama dengan 133.300 per kilo. Yang ketiga, untuk memperoleh laba, rumusnya labanya 36 juta per bulan dibagi P minus VC dikali Q atau TFC ditambah laba. Jawabannya sama dengan 50 juta ditambah 36 juta dibagi 500.000 sama dengan 172 kilo per bulan. Yang keempat, tarif pajak 25% dan laba rugi Rp 36 juta. Rumusnya kita pakai Q sama dengan FC ditambah laba dibagi 1 dikurang T terus dibagi lagi dengan P dikurang VC. Jawabnya caranya 50 juta ditambah 36 juta dibagi 1. Maaf, saya ulangi lagi nomor 4. Tarif pajak 25% dan laba ruginya Rp 36 juta. Rumusnya Q sama dengan FC ditambah laba dibagi 1 dikurang T. Terus dibagi lagi dengan P dikurang VC. Dimana yang pertama kita cari itu 50 juta ditambah dengan 36 juta dibagi 1 dikurang 0,25. Setelah kita dapat jawaban yang di atas, kita bagi lagi dengan Rp500.000. Hasil yang kita dapatkan dari pembagian di atas 196 kilo per bulan. Saya ulangi lagi. 50 juta ditambah 36 juta dibagi. Nomor 5, rasio variabel laba. Rumusnya CM dibagi PR S. 700.000 dikurang 200.000 dibagi 700.000 sama dengan 71,4%. Yang kedua, modal BEP multi produk. Contoh, suatu restoran punya fixed cost 300.000 per bulan, menjual produk sebagai berikut. Yang pertama, jenisnya mie goreng, Prince per unitnya 15.000, VC-nya 6.400, perkiraan penjualannya 8.000. Jenis yang kedua, minuman kaleng, Prince per unitnya 6.000, VC-nya 2.250, perkiraan penjualannya 8.000. Jenis yang ketiga, nasi rames, Prince per unitnya 13.000, VC-nya 4.000, perkiraan penjualnya 5.000. Jenis yang keempat, es campur, Prince per unitnya 6.000, VC-nya 2.000, perkiraan penjualannya 5.000. Jenis yang kelima, dessert, Prince per unitnya 5.000, VC-nya 1.750, perkiraan penjualannya 5.000. Solusinya sebagai berikut. Produk yang pertama itu mie goreng,
Prince-nya atau P-nya 15.000, VC-nya 6.400. Untuk mendapatkan nilai yang keempat, VC dibagi P, di mana 15.000 kita bagi 6.400, kita dapatkan nilai yang keempatnya itu 0,057. Untuk mencari nilai yang kelima, kita menggunakan rumus 1 dikurang VC dibagi 10. Kita dapatkan nilainya 0,43. Selnya yang keenam 120 juta rupiah. Untuk sel totalnya, nilai yang ketujuh 0,416. Kontribusinya kita dapatkan dari nilai yang kelima dikali nilai yang ketujuh, di mana nilai yang kelima ini 0,43, sedangkan nilai yang ketujuh 0,416 kita kalikan. Yang kita dapatkan 0,237. Produk yang kedua, minuman kaleng. P-nya 6.000, VC-nya 2.250. VC, nilai yang keempat, VC dibagi P-nya itu kita dapatkan nilainya 0,63. Nilai yang kelima 1 dikurang VC dibagi 10. Kita dapatkan nilainya 0,37. Selnya kita dapatkan 40 juta rupiah. Untuk sel THD totalnya yaitu kita dapatkan 0,167. Kontribusinya sama, kita bagi 5, nilai yang kelima dikali nilai yang ketujuh. Kita dapatkan 0,105. Produk yang ketiga, nasi remes. P-nya itu 13.000, VC-nya 4.000, VC dibagi P kita dapatkan 0,69. Nilai yang kelimanya 1 dikurang VC dibagi 10, nilainya yang kita dapatkan 0,31. Selnya 65 juta rupiah. Untuk sel total kita dapatkan 0,228. Kontribusinya, nilai yang kelima kita kalikan dengan nilai yang ketujuh, yaitu kita dapatkan 0,156. Untuk produk yang keempat yaitu es campur. P-nya itu 6.000, VC-nya 2.000. Nilai yang keempatnya VC kita bagikan dengan P. Yang kita dapatkan yaitu 0,67. Nilai yang kelima 1 dikurang VC dibagi 10. Kita dapatkan nilainya 0,33. Sedangkan selnya kita dapatkan 30 juta rupiah. Untuk sel totalnya kita dapat 0,109 atau 0,109. Kontribusinya seperti biasa kita kalikan nilai yang kelima kita kalikan dengan nilai yang ketujuh, yaitu kita dapatkan 0,0336. Untuk produk yang kelima, Discerence atau Prince P. P dapat 5.000, VC-nya 1.750. Nilai yang keempatnya VC kita bagikan dengan P, yaitu 0,65. Nilai yang kelima 1 kita kurangkan dengan VC, kita bagikan lagi dengan 10. Kita dapat nilainya 0,35. Selnya kita dapatkan 25 juta. Untuk sel totalnya kita dapat 0,087. Kontribusinya 5. Nilai yang kelima kita kalikan dengan nilai yang ketujuh, kita dapatkan 0,039.
Sedangkan jumlah dari keseluruhan selnya kita jumlahkan dari nilai dari mie goreng sampai di seren itu kita dapatkan 288 juta rupiah. Untuk jumlah total selnya kita dapatkan 1,000. Sedangkan kontribusinya kita jumlahkan menjadi semuanya totalnya menjadi 0,564. Jadi BEP-nya sama dengan FC, kita bagikan dengan CM, rasio total sama dengan 300.000 kita bagikan dengan 0,564 sama dengan RPA per bulan. Jika asumsinya 1 bulan sama dengan 30 hari, maka agar BEP-nya dikurang penyesuaian A dikurang 30 sama dengan RPB sama dengan RPB per hari, atau sehari sama dengan total penyesuaian gabungan per hari. Untuk menghitung BEP-nya per jenis produk mie goreng, BEP-nya sama dengan persen sel dikali penyesuaian gabungan N per hari. Menghitung BEP-nya per jenis produk mie goreng, BEP-nya sama dengan 0,416 kita bagikan dengan 15.000 per unit. Minuman kalengnya 0,167 dikali B dibagi 6.000, demikian dan seterusnya. Untuk line programming metodik grafik, contohnya PT Adikarya memproduksi model standar dan sumber dayanya bahan baku, jam tenaga kerja. Standarnya bahan bakunya 4 kilo, jam tenaga kerjanya 4 jam. Supernya bahan bakunya 6 kilo, jam tenaga kerjanya 2 jam. Kapasitasnya bahan bakunya 1.200 kilo, jam tenaga kerjanya untuk kapasitasnya 800 jam. Hanya jual produk standar 1.000 per unit, hanya jual produk super 1.200 per unit. Biaya variabel produk standar 60% dari harga jual, biaya variabel produk super 75% dari harga jual. Berapakah besarnya kapasitas produksi optimum dari kedua jenis produk tersebut agar bisa diperoleh laba maksimal atau CM. Penyelesaiannya variabel keputusan X1 sama dengan jumlah produksi produk standar, X2 jumlah produk super, jumlah produksi produk super. Yang kedua, fungsi tujuan Zmax sama dengan 600 X1 ditambah 300 maksimumkan. Zmax atau keuntungan maksimum, kontribusi margin produk standar, harga jual dikurang variabel cost, di mana harga jualnya 1.000 dikurang variabel cost-nya 40% dikali 1.000. Jadi nilai yang kita dapatkan 600 per unit. Kontribusi margin produk super, harga jual dikurang variabel cost. Itu rumusnya sama ya. Jadi
Harga jualnya kita 1.200. Dikurang 75% dikali 1.200. Kita dapatkan 300 per unit. Yang ketiga, fungsi kendala. Kendala bahan baku 4x1 ditambah 6x2 lebih kecil dari sama dengan 1.200 kendala tenaga kerja dibagi 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari sama dengan 800. Kita masuk ke perencanaan kapasitas metode simplex. Maksimumkan sama dengan 25x1 ditambah 15x2 terhadap 3x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari sama dengan 24. Titik-titik kendala maksimum K. Yang kedua, 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil dari sama dengan 20, kendala masuk L. Yang ketiga, 3x1 lebih kecil dari 21, kendala maksimumnya M. Di mana x1, x2 lebih kecil dari 0. Model standarnya maksimumkan Z dikurang 25x1 sama dengan 15x2 sama dengan 0. 3x1 ditambah 3x2 ditambah S1 sama dengan 24. 2x1 ditambah 4x2 ditambah S2 3x1 sama dengan 20 ditambah S3 sama dengan 21. Jawaban akhirnya 21. Di mana X2 X2, S1, S2, S2 lebih besar daripada 0. Model yang sudah standar ini bisa langsung diterjemahkan menjadi tabel pertama dengan menempatkan variabel-variabel semu. Dalam hal ini variabel senjang atau slack variabel S1 dan S2 serta S3 sebagai variabel-variabel dasar. Tabelnya VD, Z, VD, di bawahnya itu Z, di VD, tabelnya saya buat saja di kertas. Tabelnya kurang lebih seperti ini ya, mohon maaf tabelnya agak berantakan. Dimana pada tabel ini X1 dan X2 merupakan variabel-variabel dasar sebab tidak tercantum pada kolom VD. Langkah kita yang berikut ialah menentukan variabel pendatang dan variabel perantau agar dapat membentuk tabel berikutnya dalam kasus maksimalisasi. Ini variabel pendatang adalah X karena nilainya pada baris minus Z paling negatif. Konsekuensinya kolom X1 merupakan kolom kunci. Dari sini biasa dihitung rasio solusi untuk masing-masing variabel dasar. Rasio solusi untuk S1 adalah 24/3 sama dengan 8, untuk S2-nya adalah 20/2 sama dengan 10, sedangkan untuk S3-nya adalah 21/3 sama dengan 7. Karena rasio solusinya paling kecil, maka S2 merupakan variabel perantau. Dan konsekuensinya barisnya merupakan baris kunci. Dengan dapat ditentukan barisnya merupakan baris kunci. Dengan dapat ditentukan baris kunci dan kolom kunci, maka unsurnya biasa ditetapkan. Varian dasarnya sekarang lihat kolom VD adalah X1, X2, dan S1. Sedangkan variabel-variabel dasarnya ialah S1 dan S2. Karena koefisien variabel adalah pada baris
minus Z sudah tidak ada lagi yang negatif, berarti optimalitas sudah dicapai pada tahap penyelesaian ketiga ini. Tabel 3 yang merupakan tabel terakhir disebut tabel optimal. Kita masuk pada penafsiran tabel optimal. Kesimpulan yang dihasilkan pada penyelesaian tanpa terakhir dapat dibaca langsung dari tabel optimal. Baris-baris yang bersesuaian pada kolom VD dan kolom S menunjukkan Z sama dengan 190, X2 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, dan X1 sama dengan 7. Berarti optimal kan dicapai pada kombinasi produk 7 unit X1 dan unit X2 dengan profit maksimum 190 dan terdapat sisa maksimum L yang tidak terpakai diambangkan oleh S1 variabel senjang pada fungsi kendala L sebanyak 2 unit, dan tabel optimal ini S1 dan S2 tidak tercantum di kolom PD, mencerminkan bahwa pada penyelesaian optimal semua masukan yang diambangkan yaitu K dan M terpakai habis, tidak ada tersisa. Demikian penjelasan dari bab 4 perencanaan dan kapasitas operasi pada mata kuliah manajemen operasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf karena penjelasan saya berbelit-belit. Terima kasih banyak.